A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya sampai hari ini dunia pada umumnya, Indonesia khususnya Sumatera Barat dan Kota Padang masih menghadapi sebuah pandemi wabah global yang pengendaliannya tidak terkendali lagi. Tentu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama kita yang luar biasa, Islam, sudah menyampaikan kepada kita jauh-jauh hari tentang hal-hal yang akan terjadi, dan Rasul melalui lisannya sudah menyampaikan kepada kita hal-hal yang menjadi solusi untuk segala permasalahan yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tiadalah musibah itu terjadi terhadap manusia illa biiznillah, kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah nggak izin berarti nggak akan terjadi. Tapi kalau Allah izinkan maka terjadi. Terlepas dari berbagai teori di dunia pada hari ini, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Abdurrahman bin Auf menyampaikan ketika pada masa Umar bin Khattab, beliau menyampaikan, "Iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fatakhruju miraran minhu." Apabila engkau mendengar sebuah wabah di sebuah negeri, maka janganlah engkau hadir ke sana, janganlah engkau datang ke sana. Dan apabila terjadi wabah itu adalah di tempatmu, fatakhruju, maka janganlah engkau keluar dari negeri tersebut untuk lari darinya. Ini Abdurrahman bin Auf sampaikan kepada Umar bin Khattab pada masa tersebut ketika Umar hendak berkunjung ke Syam, tepatnya di wilayah Saraf, ketika pimpinan panglima kaum muslimin untuk Syam ketika itu menyambut Umar bin Khattab, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau menyampaikan kepada Umar bahwasanya Syam sedang dilanda sebuah wabah amwas ketika itu. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Beliau memanggil terlebih dahulu sahabat dari Muhajirin meminta pendapat, tidak dapat ditemu. Kemudian beliau memanggil sahabat dari kalangan Ansor, juga tidak ada hasilnya. Dan terakhir beliau memanggil sahabat yang ikut Fathul Mekah meminta pendapat mereka. Dan akhirnya disepakatilah bahwasanya Umar beserta rombongan akan kembali ke Madinah. Maka mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis tadi itu kepada kaum muslimin. Rekan-rekan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kami perlu sampaikan juga bahwasanya taun, wabah itu juga bukan merupakan sebuah aib dalam pandangan agama kita, karena dia bisa menimpa siapa saja. Dan luar biasanya Rasulullah mengatakan, at-taun asy-syahadah likulli muslim. Orang yang meninggal karena terkena wabah tadi itu, insya Allah dia syahid. Luar biasa, Masya Allah. Untuk pemahaman ini hanya dimiliki oleh seorang muslim. Jadi wabah ini juga bukan merupakan sebuah aib jika terkena kepada seorang muslim. Bahkan bukan kalaupun hari ini ada saudara kita yang terkena wabah tadi itu, insya Allah syahid. Jangankan kaum muslimin hari ini, sahabat Rasulullah saja yang diantara mereka ada yang juga dijamin oleh Allah masuk surga. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah tadi itu, yang akhirnya meninggal dan terkena wabah, insya Allah syahid. Sekelas sahabat juga Mu'az bin Jabal, sekelas sahabat, orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Apatah lagi kita. Jadi jangan juga terlalu menjadikan itu sesuatu yang dikhawatirkan karena itu aib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan kami bagikan kitab karangan Syekh Abdul Razak
tentang asrun wasoya riqayati anil wabah, 10 wasiat untuk menghindari diri dari wabah. Di antaranya adalah selalu berdoa kepada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah, dan juga jangan lupa sertakan doa yang disampaikan oleh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maksudnya Engkau ya Allah, sungguh aku adalah orang-orang yang zalim. Semoga yang bermanfaat untuk kita semua. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkatkan wabah ini sebelum Ramadan hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa tetap hikmat menjalani Ramadan ini dan semarak melaksanakan ibadah-ibadah berjamaah di bulan Ramadan insyaallah, terlepas dari berbagai macam penelitian-penelitian, kemungkinan puncaknya tanggal sekian, bulan sekian. Tapi yang pasti sebagai seorang muslim kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera angkatkan wabah ini sebelum Ramadan hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya, beliau memanggil terlebih dahulu sahabat dari Muhajirin meminta pendapat, tidak dapati ditemu. Kemudian beliau memanggil sahabat dari kalangan Ansor, juga tidak ada hasilnya. Dan terakhir beliau memanggil sahabat yang ikut Fathul Mekah meminta pendapat mereka. Dan akhirnya disepakatilah bahwasanya Umar beserta rombongan akan kembali ke Madinah. Maka mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis tadi itu kepada kaum muslimin. Rekan-rekan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kami perlu sampaikan juga bahwasanya taun, wabah itu juga bukan merupakan sebuah aib dalam pandangan agama kita. Karena dia bisa menimpa siapa saja. Dan luar biasanya Rasulullah mengatakan at-taun asy-syahadah likulli muslim. Orang yang meninggal karena terkena wabah tadi itu, insya Allah dia syahid. Luar biasa, Masya Allah. Untuk pemahaman ini hanya dimiliki oleh seorang muslim. Jadi wabah ini juga bukan merupakan sebuah aib jika terkena kepada seorang muslim. Bahkan bukan kalaupun hari ini ada saudara kita yang terkena wabah tadi itu, insya Allah syahid. Jangankan kaum muslimin hari ini, sahabat Rasulullah saja yang diantara mereka ada yang juga dijamin oleh Allah masuk surga. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah tadi itu, yang akhirnya meninggal dan terkena wabah, insya Allah syahid. Sekelas sahabat, juga Mu'az bin Jabal, sekelas sahabat, orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Apatah lagi kita. Jadi jangan juga terlalu menjadikan itu satu yang dikhawatirkan karena itu aib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan kami bagikan kitab karangan Syekh Abdul Razak tentang asrun wasoya riqayati anil wabah, 10 wasiat untuk menghindari diri dari wabah. Di antaranya adalah selalu berdoa kepada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah, dan juga jangan lupa sertakan doa yang disampaikan oleh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maksudnya Engkau ya Allah, sungguh aku adalah orang-orang yang zalim. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya sampai hari ini dunia pada umumnya, Indonesia khususnya Sumatera Barat dan Kota Padang masih menghadapi sebuah pandemi
wabah global yang pengendaliannya tidak terkendali lagi. Tentu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama kita yang luar biasa, Islam, sudah menyampaikan kepada kita jauh-jauh hari tentang hal-hal yang akan terjadi, dan Rasul melalui lisannya sudah menyampaikan kepada kita hal-hal yang menjadi solusi untuk segala permasalahan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tiadalah musibah itu terjadi terhadap manusia illa biiznillah, kecuali seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau Allah nggak izin berarti nggak akan terjadi, tapi kalau Allah izinkan maka terjadi. Terlepas dari berbagai teori di dunia pada hari ini, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Abdurrahman bin Auf menyampaikan ketika pada masa Umar bin Khattab, beliau menyampaikan, "Iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu, wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju miraran minhu." Apabila engkau mendengar sebuah wabah di sebuah negeri, maka janganlah engkau hadir ke sana, janganlah engkau datang ke sana. Dan apabila terjadi wabah itu adalah di tempatmu, fala takhruju, maka janganlah engkau keluar dari negeri tersebut untuk lari darinya. Ini Abdurrahman bin Auf sampaikan kepada Umar bin Khattab pada masa tersebut ketika Umar hendak berkunjung ke Syam, tepatnya di wilayah Sarokh, ketika pimpinan panglima kaum muslimin untuk Syam ketika itu menyambut Umar bin Khattab, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau menyampaikan kepada Umar bahwasanya Syam sedang dilanda sebuah wabah amwas ketika itu. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Beliau memanggil terlebih dahulu sahabat dari Muhajirin meminta pendapat, tidak dapati ditemu. Kemudian beliau memanggil sahabat dari kalangan Ansor, juga tidak ada hasilnya. Dan terakhir beliau memanggil sahabat yang ikut Fathul Mekah meminta pendapat mereka. Dan akhirnya disepakatilah bahwasanya Umar beserta rombongan akan kembali ke Madinah. Maka mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis tadi itu kepada kaum muslimin. Rekan-rekan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan kali ini kami perlu sampaikan juga bahwasanya taun, wabah, itu juga bukan merupakan sebuah aib dalam pandangan agama kita, karena dia bisa menimpa siapa saja. Dan luar biasanya Rasulullah mengatakan, at-taun asy-syahadah likulli muslim. Orang yang meninggal karena terkena wabah tadi itu, insya Allah dia syahid. Luar biasa, Masya Allah. Untuk pemahaman ini hanya dimiliki oleh seorang muslim. Jadi wabah ini juga bukan merupakan sebuah aib jika terkena kepada seorang muslim. Bahkan bukan kalaupun hari ini ada saudara kita yang terkena wabah tadi itu, insya Allah syahid. Jangankan kaum muslimin hari ini, sahabat Rasulullah saja yang diantara mereka ada yang juga dijamin oleh Allah masuk surga. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah tadi itu, yang akhirnya meninggal dan terkena wabah, insya Allah syahid. Sekelas sahabat juga Mu'az bin Jabal, sekelas sahabat, orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Apatah lagi kita. Jadi jangan juga terlalu menjadikan itu satu yang dikhawatirkan karena itu aib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti akan kami bagikan kitab karangan Syekh Abdul Razak tentang Ashrul Wasaya Riqayati Anil Wabah, 10 wasiat untuk menghindari diri dari wabah. Di antaranya adalah selalu berdoa kepada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah, dan juga jangan lupa sertakan doa yang disampaikan oleh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maksudnya engkau ya Allah, sungguh
aku adalah orang-orang yang zalim. Semoga yang bermanfaat untuk kita semua. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkatkan wabah ini sebelum Ramadan hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa tetap hikmat menjalani Ramadan ini dan semarak melaksanakan ibadah-ibadah berjamaah di bulan Ramadan insyaallah. Terlepas dari berbagai macam penelitian-penelitian, kemungkinan puncaknya tanggal sekian, bulan sekian. Tapi yang pasti sebagai seorang muslim kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera angkatkan wabah ini sebelum Ramadan hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.